Menurut pengakuan banyak peneliti, baik dari kalangan Sufi maupun non-Sufi, sepakat berpendapat bahwa kata Sufi belum ada kata yang sepakat tentang asal-usul dari kata tersebut. Bahkan sebagian tokoh-tokoh Sufi ada yang berpendapat bahwa definisi tasawuf hampir mendekati 2000 pendapat. Penyebab utamanya dari banyaknya perbedaan tentang hakikat Sufi kembali kepada sekte dan fase-fase yang terdapat dalam pemikiran Sufi itu sendiri. Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya ajaran Sufi. Definisi yang lebih dekat dan populer untuk orang-orang Sufi adalah bahwa asal kata Sufi dinisbatkan kepada pakaian yang sering dipakai oleh orang-orang Sufi pada awal kemunculan mereka di kota Basra. Kebiasaan orang-orang Sufi dahulu adalah memakai baju yang terbuat dari bulu domba yang tebal yang belum dihaluskan. Bulu domba dalam bahasa Arab disebut suf, maka dari kalimat ini lahir istilah Sufi atau Sufia. Sebagian orang-orang Sufi berpendapat bahwa penamaan Sufi diambil dari istilah Al-Sufa. Akan tetapi hal tersebut jauh dari segi bahasa dan fakta kehidupan ahli Sufa. Para ahli Sufa tidak pernah berkeyakinan dan beribadah ala orang-orang Sufi. Para ahli Sufa tinggal di masjid untuk sementara waktu saja, sampai mereka memiliki tempat tinggal. Mereka juga orang-orang yang suka bekerja keras dan mencintai ilmu. Berbeda dengan orang-orang Sufi yang berdiam diri di masjid karena mereka malas bekerja dan berdalil itu sebagai bentuk tawakal. Padahal tawakal belum mati berusaha. Kemudian penggunaan istilah Sufi untuk orang-orang yang zuhud atau ahli ibadah tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Sejarah awal munculnya Sufi banyak perbedaan pendapat tentang makna Sufi. Demikian juga tentang waktu kapan awal munculnya Sufi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah menjelaskan bahwa Sufi pertama kali muncul di Basra dan yang pertama sekali memiliki padepokan Sufi adalah teman-teman dari Abdul Wahid bin Zaid. Waktu itu di Basra muncul suatu komunitas yang berlebihan dalam masalah zuhud, ibadah, takut pada Allah Azza wa Jalla dan semisalnya. Di antara ulama ada yang menyebutkan tentang sebab yang mendukung lahirnya Sufi di Basra adalah karena wilayah Basra sangat dekat dengan wilayah kebudayaan Persia dan kebudayaan Yunani. Jika kita teliti lebih mendalam tentang ajaran Sufi, maka prediksi ini tidak jauh dari kebenaran, karena kebanyakan kesamaan ajaran Sufi dengan ajaran kedua kebudayaan tersebut. Orang yang pertama kali dikenal dengan sebutan Sufi adalah Abu Hashim As-Sufi, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Kemudian secara bertahap angsur Sufi mulai berkembang ke berbagai daerah-daerah Islam pada sekitar akhir abad ketiga Hijriah. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa ada beberapa ajaran Sufi yang diadopsi dari luar Islam. Sufi memiliki banyak sekte, kemudian masing-masing memiliki tahapan atau tingkatan dalam ajaran mereka. Oleh karena itu dapat dipahami jika ada sebagian Sufi yang merasa setuju bila disebut ajaran mereka yang bersumber dari luar Islam. Namun bila mereka telah sampai pada tahapan atau tingkatan senior, yaitu tingkatan hakikat dalam ajaran Sufi, mereka akan terjebak dengan ajaran-ajaran tersebut. Topik bahasan kita dalam video kali ini adalah pada tingkat senior dari kalangan Sufi atau Sufi yang ekstrim dalam melakukan berbagai macam bentuk bid'ah dalam agama, baik yang berhubungan dengan keyakinan maupun ibadah dan akhlak. Setelah diteliti, ternyata kebanyakan dari ajaran tersebut terabsorpsi dari ajaran luar Islam. Di antara mereka ada yang tidak menyadarinya dan kebanyakan dari mereka belum mengetahuinya. Maka teman-teman sekalian, kita akan sebutkan beberapa ajaran di luar Islam yang teradopsi ke dalam ajaran Sufi.
Ajaran Yahudi, ada beberapa ajaran sufi yang diadopsi dari ajaran Yahudi. Di antaranya dalam metode dan gaya berzikir yang dilakukan serta diiringi oleh berbagai alat musik seperti rebana, gambus, kecapi, gitar, seluring, gendang, dan lain-lain yang serupa yang dianjurkan dalam kitab Perjanjian Lama milik kaum Yahudi. Biarkan orang-orang Zionis bergembira dengan kekuasaan mereka, hendaklah mereka memujinya dengan bergoyang-goyang dan memukul rebana. Haleluya, pujilah Tuhan dalam kesuciannya. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan memukul rebana dan bergoyang. Pujilah dia dengan gitar dan seluring. Pujilah dia dengan berbagai warna sorak-sorai. Disebutkan juga di antara sebab muasal penamaan pengikut Nabi Musa alaihissalam dari orang-orang Bani Israel yang disebut dengan Yahudi adalah karena kebiasaan mereka ketika membaca Taurat, yaitu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Hal itu dapat kita saksikan sendiri sebagaimana orang-orang Yahudi ketika beribadah di depan dinding ratapan, yaitu tempat ibadah mereka yang terdapat di Masjid Aqsa. Abu Bakar Tartusi mengatakan, bergoyang dalam berzikir dan berusaha agar pingsan, yang pertama sekali melakukannya adalah pengikut Samiri ketika mengajak mereka untuk menyembah Ijil, yaitu anak sapi. Mereka bergoyang-goyang di sekelilingnya dan berpura-pura pingsan. Maka ia adalah agama para penyembah Ijil. Barang siapa yang menyerupainya, mereka berarti termasuk ke dalam golongan mereka. Apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Tartusi benar-benar dikisahkan dalam kitab suci orang Yahudi pada lembaran Kurus ayat 32. Dalam ajaran sufi ada berbagai acara yang mereka anggap ibadah yang pelaksanaannya sama dengan cara beribadah orang-orang Yahudi yang kita sebutkan di atas. Ada acara yang disebut dengan zikir jama'i, dubaan, rajaban, manakiban, solawatan, dan maulidan. Dalam acara-acara tersebut kita akan mendapatkan alat-alat pujian yang digunakan orang-orang Yahudi dalam ibadah mereka seperti gambus, rebana, kadang-kadang dilengkapi dengan gitar dan seluring sambil berteriak-teriak dalam mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hampir semua para sufi kita dapatkan ketika berzikir kepalanya digoyang ke kanan, ke kiri, bahkan ada yang benar-benar bergoyang sambil berdiri seperti dalam acara-acara spesial mereka. Perbuatan tersebut mereka anggap sebagai ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Acara-acara tersebut biasanya dilaksanakan pada malam hari dimulai dari jam 9 atau jam 10 sampai larut malam. Sebelum acara dimulai, biasanya semenjak sore sudah diputar melalui mengeras suara kaset nyanyian mulai dari kasidah, pop, dan dangdut, bahkan kadangkala ada jaipongan. Pelaksanaannya kadang-kadang di masjid atau di rumah salah seorang jamaah sufi. Mereka tidak bergaul dengan orang-orang yang sekitar yang mau istirahat malam, atau mungkin ada yang sakit. Kadang-kadang musik diputar saat orang-orang sedang melaksanakan sholat maghrib dan isya. Apa yang kita sebutkan di sini bukanlah hal yang mengada-ngada, akan tetapi sesuatu yang kita saksikan dengan dua mata kepala kita dan terdengar dengan dua telinga kita. Maka teman-teman sekalian, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Maka pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan tentang sejarah sufi dan ajaran luar Islam yang diadopsi oleh sufi. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.